sama dasar hukumnya seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian kriteria ASN yang termasuk ke dalam pendataan ini sesuai dengan surat Menteri PAN RB. Pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, yang keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan yang kelima berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian mekanisme pendataan non ASN ini sedang berlangsung sampai dengan saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sestama bahwa jumlah total sampai dengan tanggal 26 September pukul 14 di BKPSDM Kabupaten Bandung tercatat 7.194. Tapi di BKN sudah 7.643, bahkan sudah naik ke 8.000. Ya, ini hanya perbedaan waktu. Jadi ini benar. Kita sedang terus intens mengejar waktu. Insya Allah tanggal 30 September kita akan tuntas dan finish pendataan ini di angka 11.580 sesuai dengan jumlah non ASN yang sudah tercatat di Kabupaten Bandung. Kemudian saran usul penataan non ASN barangkali ini sebagai bahan masukan pada pemerintah pusat. Pertama, mohon untuk mempertimbangkan kembali ketentuan PP 49 2016 terkait dengan rencana pemberhentian atau penghapusan tenaga non ASN terhitung tanggal 28 November 2023. Kemudian yang kedua, Kabupaten Bandung mengusulkan agar istilah pemberhentian dan penghapusan diganti dengan program penataan kembali tenaga non ASN untuk dapat diangkat secara efektif dan bertahap, secara selektif dan bertahap dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan pengayaan kembali terhadap jabatan fungsional yang sudah diduduki oleh P3K untuk lulusan SMTA. Yang keempat, untuk melakukan pembukaan kembali formasi untuk CPNS, khususnya untuk jabatan yang hanya bisa diisi oleh CPNS seperti di Satpol PP. Karena penegakan perda nampaknya ada resiko-resiko nampaknya yang harus melekat aturan ke PNS yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, adanya alokasi DAU secara spesifik untuk pengkajian P3K. Demikian nampaknya yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Kepala BK berikutnya, karena kita udah ini, saya akan persilahkan Ibu Bapak anggota Komisi 2 untuk mendalami terkait dengan apa yang sudah disampaikan baik oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun oleh BKN. Nah, kita sepakati waktu ya. Kita akhiri jam 12.30 ya. Cukup ya. Pertama silakan Pak Aminur Rahman, terus Pak Gaus, terus Pak Aus, terus Pak Depri. Silakan dulu Pak Amin. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian yang saya hormati pimpinan Komisi 2
serta seluruh anggota yang hadir hari ini. Saya hormati Pak Bupati, Asesmen Utama dari PKN, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bandung yang hari ini hadir, mencermati dari paparan Pak Bupati sama BKSDM. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia yang tadi diusulkan. Ada 11.000 sekian. Tentu ini tidak bisa kita proses dalam waktu 1 tahun anggaran, tapi yang perlu kami kebijakan pemerintah yang selama ini zero growth tentang kepegawaian ini masih berlaku ya Bu ya. Jadi yang pensiun 1.000 harus diisi 1.000, berarti zero, ya, zero growth-nya ya. Akhirnya ya kita memberikan toleransi. Yang ingin saya sampaikan pada di strategi dan skenario apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ketika SDM ini tidak bisa dicukupi dalam tahapan rekrutmen pada tahun anggaran berjalan. Karena fungsi pelayanan publik itu tetap harus optimal dan memuaskan kepada masyarakat. Kalau yang tadi dicatat tiap tahun pensiunnya aja sudah di atas 1.000 orang, itu dari semua penjenjangan mulai golongan 1 sampai puncak. Tentu ini harus ada yang mengisi, menggantikan peran dan fungsi layanan publik. Dan sini data yang disampaikan tadi berarti harus bisa mencari satu strategi bagaimana fungsi pelayanan publik dan yang kedua terkait dengan kebutuhan dan rekrutmen serta penyelesaian tenaga honorer. Problem honorer ini sebetulnya sudah selesai pada tahun 2014 yang lalu. Tapi faktanya setiap pasca pilkada masih terjadi. Yang kita maklum, saya juga pernah menjadi eksekutif, tapi zaman saya tahun 2010 tidak sedahsyat sekarang. Yang perlu kita antisipasi adalah semua nomenklatur kelembagaan yang ada di Kabupaten Bandung ini, OPD-nya, itu barangkali perlu dicarikan satu formulasi agar kebutuhan SDM di masing-masing OPD itu ideal. Bagaimana kita merasionalisasikan antara ASN yang PNS dan ASN non PNS, sehingga data angka 11.000 sekian itu ketika tidak terpenuhi pada 1 tahun berjalan tidak mengganggu layanan publik yang. Maka saran saya kepada Pak Bupati, data yang di-input ini betul-betul ya, mendasarkan pada realita yang bersangkutan. Kami tidak percaya, bukan. Biar persoalan ini selesai, Komisi 2 ini selalu didatangi, ya, bukan unjuk rasa, dia mau audiensi sama Komisi 2. Pertanyaannya nasib saya ini kemana? Jadi kan diwakil rakyat, kan gitu. Dicurhati rakyat terus tidak bisa menyelesaikan itu, kesannya kita ini nggak mau bekerja menyelesaikan persoalan. Kita komit menyelesaikan persoalan honorer dan sejenisnya ini sesuai dengan regulasi yang ada dari Kementerian PAN-RB, kemudian diatur oleh BKN secara teknis dan seterusnya, itu bisa diselesaikan. Terakhir, kaitan dengan angka yang diusulkan dalam penetapan rekrutmen setiap tahun, ini perlu diwaspadai. Ketika APBN tidak menyediakan ya, sumber pembiayaan pada rekrutmen P3K, ini kan karena kemarin kita diskusi sama Menpan RB itu masih mencari celah. Ketika keuangan negara ini belum mampu mengcover itu, tapi diintegrasikan alokasinya di DAU, tidak spesifik usulannya ini kan diusulkan spesifik, ada ketika penetapannya 1.000 P3K di Kabupaten Bandung, ada DAU spesifik untuk P3K kan gitu usulannya BKS SDM tadi. Ketika itu nggak ada,
bisa mensiasati kebutuhan anggaran. Karena kalau itu dipaksakan untuk membiayai semua P3K, saya pastikan akan mengganggu program-program pelayanan publik yang lain, terutama pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 3 hal itu barangkali di Kabupaten Bandung bisa memberikan satu gambaran. Dari semua pertanyaan sudah dijawab semua, tapi saya melihat dari sisi yang lain dulu supaya ini clear, ya. Terima kasih Ketua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik bila koridori. Saya itu artinya formasi dengan yang diusulkan dengan yang ditetapkan lebih kurang 45%. Apakah karena Ibu Seskama orang sini atau bagaimana? Tetapi ini beruntunglah Pak Bupati, terlepas dia atau tidak. Karena apa? Karena di tempat-tempat lain antara yang diusulkan dengan yang ditetapkan jauh berbeda. Tapi saya yakin bahwa ini dilakukan secara profesional. Namun dari formasi itu yang lulus, formasi yang ditetapkan dengan yang lulus itu lebih dari 12% formasi yang tidak terisi. Penyebabnya berbagai hal. Pertama adalah 29 orang formasi tidak terisi karena tidak ada yang melamar dan tidak ada yang lulus. Itu bukan hanya di Kabupaten Bandung, juga di berbagai kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Kemudian juga P3K 264 formasi tidak terisi karena tidak ada yang melamar dan tidak ada yang lulus. Yang ingin saya beri masukan adalah pemerintah pusat sudah menetapkan jumlah yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata ada kekurangan lebih 339 orang yang sia-sia. Harusnya formasi dengan yang lulus bersamaan jumlahnya, ini ada 12% dengan berbagai persoalan yang saya ungkapkan tadi. Siasatnya adalah dimasukkan agar tentu harus disinkronkan formasi yang dibutuhkan, kemudian kemungkinan orang mendaftar, dan juga ada yang mengundurkan diri, Baru tahun kemarin itu yang mengundurkan diri, malah viral di berbagai media, dan saya juga menyoroti tentang persoalan itu. Artinya tentu diperlukan ketentuan yang lebih ketat terhadap orang yang ingin menjadi PNS. Di satu sisi ada orang hanya sekedar saja. Kaum milenial sekarang ini percaya dirinya tinggi. Ia mencari tempat yang nyaman, tempat yang pemasukan yang tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu ada terobosan-terobosan terhadap persoalan ini. Formasi dengan yang lulus, yang tidak mendaftar, yang mengundurkan diri dan lain sebagainya ditolong supaya masyarakat atau peminat lain terhadap keinginan masuk ASN dan P3 ini jangan terganggu oleh orang-orang yang semacam itu. Apakah dia mengundurkan diri, dia kemudian formasinya, kalau formasi tentu Pemdanya yang perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap hal tersebut. Begitu juga tentang penetapan berkas, jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah. Kan kasihan. Ini juga saya lihat ada juga pemerkasaan 2 orang meninggal dunia, oke, tidak ada masalah. Tetapi pusat harus punya kebijakan. Artinya saya dulu pernah juga jadi pegawai negeri sebagai akademisi, ada namanya calon cadangan. Di bawahnya peringkat kedua harus naikkan. Jadi tidak ada alasan formasi akibat meninggal dunia dan lain sebagainya tadi itu harus ada kebijakan dari pemerintah pusat. Ini ke pusat. Sesama yang saya minta, jangan dirugikan Pemda yang bersangkutan akibat daripada persoalan-persoalan yang bukan ranahnya Pemda. Yang Pemda tadi sudah saya ingatkan supaya formasi itu tentu harus ada orang yang akan diisi. Ya ada juga formasi yang sudah dikerjakan, ternyata tidak ada satu pun pembina untuk mengelakkan. Kemudian ada data yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa kebutuhan ASN di sini adalah 34 tim. Yang ada sekarang 15.000, 12.000 ASN, 3.000 adalah P3K. Kemudian dalam misi itu 10.000 adalah pegawai honor. Tentu saya ingin bertanya, tadi juga sudah diungkapkan, apakah sudah dilakukan kajian yang dalam? Apa dasar daripada Pemda Kabupaten Bandung muncul angka 34? Saya tidak bincang dengan Pak Wali Kota ini. Wali Kota tentu kecil. Tetapi saya berikan juga masukan kepada sesama sebagai kebijakan pemerintah pusat terhadap ini persoalannya sekarang pemerintah pusat terkesan, maaf, dalam tanda kutip, saya menangkap bahwa ada upaya yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan rasionalisasi. Saya dulu ketika pegawai negeri itu 5 juta. Sekarang 4.100.000-an. Sekarang, ya Bu? Ya, artinya apa? Ada indikasi untuk melakukan pengurangan terhadap ASN. Yang kedua adalah beban tugas. Hari ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Cahyokumolo dalam rangka melakukan kajian terhadap apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi tentang masalah jabatan eselon 3, 4. Itu terjadi juga rasionalisasi kata saya. Jadi akhirnya Pak, pejabat-pejabat 3, 4, dan 5, dulu 5, sekarang tidak ada lagi, itu dijadikan sebagai jabatan fungsional. Artinya Pak, pejabat eselon 3 itu biasanya kan ada staf. Dengan tidak ada eselon 3, bukan tidak ada tetapi sangat selektif. Jadi jangan salah paham. Jadi akan dilakukan namanya rasionalisasi. Mana yang pantas ada eselon 3 itu, mana yang pantas ada eselon 4 itu. Konsekuensi logis dari itu adalah bahwa eselon 3, pejabat eselon 3 yang sudah dilakukan rasionalisasi, tentu dia tidak punya staf lagi. Artinya terjadi terhematan terhadap anggaran, terjadinya efisiensi terhadap kepegawaian. Begitu saja. Artinya jangan terjadi paradoksi. Jadi kajian itu harus dilakukan antara kebijakan pemerintah dengan analisis yang dibuat oleh Pemda ini harus sinkron. Jadi bukan melihat data yang lama, kebijakan yang lalu, tetapi berdasarkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat hari ini. Contoh saya nggak tahu di Kabupaten Bandung itu berapa eselon 3 dan 4 yang dipangkas. Tentu dengan sendirinya akan terjadi pengurangan ASN di situ. Inilah yang perlu saya sikapi terhadap hal-hal yang disampaikan. Artinya SE ini amat penting bagi kita, bagi kami dari pemerintah pusat dan kami Komisi 2
akan membuat kebijakan terhadap mau diapakan non ASN ini. Mau diapakan honorer, dan bagaimana tadi juga Pak Wadi juga menyampaikan setiap ganti bupati kan terjadi lokomotif, ada gerbongnya. Ini tentu harus sesama juga harus punya kebijakan terhadap hal itu, sehingga jangan masyarakat berharap-harap untuk jadi pegawai negeri, menjadi honorer, menjadi pegawai P3K, di satu sisi loss control dari sesama atau pemerintah pusat. Ini pun juga harus ada kebijakan secara menyeluruh terhadap bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Pemda ketika dia menjadi kepala daerah. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan tadi oleh Pak Agus Pamikaus, ya, yang salah satu diantaranya fokus kepada PPK non guru yang jumlah formasi 336 itu, jumlah lulus 72, 264 formasi tidak terisi karena tidak ada yang melamar dan tidak ada yang lulus. Yang ingin saya tanyakan, faktor-faktor yang menyebabkan tidak ada yang melamar itu apa? Apakah tidak ada sosialisasi sebelumnya? Dan bagaimana hal ini tidak terulang lagi di masa akan datang? Begitu. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, saya menyoroti masalah honorer di Kabupaten Bandung, khususnya honorer guru. Ada kasus di salah satu kabupaten juga di Jawa Barat ini, Bu Dimas Punten, ini masih saudara saya, keponakan saya itu honorer di Kabupaten Bekasi. Dia gajinya cuma Rp120.000 per bulan. Ya. Mengaca dari ini, mudah-mudahan ini dekat sekali dengan Jakarta dan Kabupaten Jawa Barat yang termasuk kaya, Kabupaten Bekasi. Yang saya ingin tanyakan untuk Kabupaten Bandung, berapa gaji honorer terendahnya? Apakah ada yang ditemukan juga 150.000? Jumlahnya berapa orang yang dapat segitu? Ya, tega-teganya juga kondisi seperti ini terjadi. Ya. Kemudian berapa jumlah tenaga honorer yang usia bekerjanya atau pengabdiannya sudah di atas 20 tahun, dan apa upaya dari pihak Kabupaten Bandung untuk mengatasi masalah mereka yang ingin naik menjadi P3K? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiaus. Silakan Pak Dipriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung saja saya ini malu nih lanjutkan pertanyaan karena pimpinan komisi sudah menyatakan jam 12. Itu kecepatan Pak. Ini kecepatan jamnya. Ini baru jam 12.24. Oh, masih ada 2 menit. Terima kasih. Jadi begini Pak, pertanyaan kami sebenarnya simpel saja. Tadi kan kekurangan pegawai ya, menutupinya dengan nama ASN. Nama ASN juga dari segi jumlah dan kualitasnya juga barangkali tidak SDM-nya kan tidak terlatih Pak, yang baru tidak terlatih. Oleh karena itu bagaimana ini pemerintah daerah mempunyai strategi untuk bisa melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan itu secara efektif, karena di sisi lain jumlah pegawainya tidak mencukupi. Kemudian diperkuat dengan menambah non-ASN, sedangkan kualitas non-ASN dan kalau kita tahu pengalaman keterampilannya juga belum memadai. Yang kedua,
Ini soal penghasilan mereka. Saya yakin dengan P3K ini perubahan dari tenaga non ASN ke P3 saja sama-sama non ASN itu berakibat kepada dampak biaya. Barangkali ya honornya ada yang 1 juta, sudah 500, sekarang wajibnya berapa? Naikkan. Dan itu ada perubahan juga di daerah lain untuk bisa menambah pembiayaan itu. Ini bagaimana ini strateginya? Apakah DAO ini sudah tidak bisa mencukupi lagi untuk biaya itu? Dan terus saja di daerah lain saya dapat aspirasi, informasi bahwa mereka minta DAO-nya ditambah. Tapi kalau DAO-nya ditambah, pemerintah pusat barangkali masih kemarin saya tanya dan udah dianggap tinggi itu transfer ke daerah. Nah, kemudian upaya apa untuk meningkatkan membayar, menambah dari honor daerah menjadi kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati beserta seluruh jajarannya, Ibu Sestama, Ibu Kanrek beserta jajarannya dan seluruh anggota Komisi 2 dan hadirin yang berbahagia. Jadi saya nggak panjang-panjang Ibu Sestama. Ini mudah-mudahan yang kita laksanakan mengenai menyelesaikan honorer bisa segera terselesaikan. Nah, angkanya masih menarik semua, angka besar semua, termasuk di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan yang diharapkan Pak Bupati bisa kita selesaikan. Tapi saya mengingatkan Pak Bupati dan sekaligus saya bertanya ke Ibu Sestama tentang SPTJM. Ini pengalaman saya nggak mau tanda tangan itu karena pidana perdata, ya Bu ya. Nah sekarang apa masih seperti itu? Atau angka jumlahnya yang ditandatangani Pak Bupati dan BKD atau masing-masing? Jadi sebetulnya dengan cara pendaftaran sekarang kan sebetulnya sudah selesai. Mereka masing-masing masuk ke internet. Saya rasa berapa lagi SPTJM? Risiko kan berada di masing-masing. Kalau seperti ini kita pun pusat separuh-paruh berarti antara iya sama enggak. Dan saya yakin bupati atau kepala UPD yang terkait mungkin pikir-pikir juga untuk tanda tangan. Ibu ya, nah ini mohon penjelasan. Karena kami orang politik Bu, Pak Bupati itu juga dari partai. Dulu Golkar, sekarang nah, jadi dan masih kita punya itu saingan-saingan. Ya, satu orang aja yang dimainkan oleh lawan politik kita hilang Bu, kita pun hilang. Ya, kita akan menanggung. Nah, jadi ini tolong Ibu jelaskan lagi. Karena saya pun bertanya Pak Bima waktu hari ini saya tanya. Ya, tapi Pak Bima bilang ya memang itu. Ya Bu ya, nah, saya nggak tahu ada perubahan apa enggak. Yang berikutnya, Ibu juga perlu menjelaskan roadmap berapa tahun ke depan, 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan ASN maupun P3K untuk kita di Indonesia ini. Kalau bisa Ibu punya angka terperinci mungkin untuk Provinsi Bandung, kabupatennya terurai gitu. Jadi semua yang akan jadi bupati atau jadi gubernur tak terakhir lagi Bu.
sekali lagi menjanjikan, jadi kita sama-sama ini apa Bupati ya, karena di daerah saya tiap hari Bupati tanda tangan honor sekarang. Betul ini, saya nggak tahu udah sampai di laporan atau belum, saya nggak tahu. Ya, tiap hari Bu, karena udah terjadi. Ya, tadi mungkin kita kewalahan nantinya. Begitu masyarakat yang dijanjikan sudah diterima, habis itu gajinya yang 100.000, 200.000, ini kan merusak tatanan pemerintah kita, ya. Nah, jadi inilah beberapa hal dan mudah-mudahan di Kabupaten Bandung ya, bisa administrasinya bisa betul-betul bisa rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang korban dulu. Mungkin itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, ini cukup ya. Nah, nanti kita minta dari Pemda, Pak Bupati yang lainnya, juga nanti dari BKN, Pusestama maupun Kanrek, tapi kita singkat-singkat saja. Jadi karena tadi masukan dari seluruh anggota Komisi 2 yang pada prinsipnya kita semua ingin persoalan honorer ini atau tenaga non ASN ini bisa selesai. Tadi tentu pertama prinsip kehati-hatian agar seluruh ASN yang sudah mengabdi di Kabupaten Bandung, non ASN ini, tenaga honorer ini terdaftar dengan baik. Jangan sampai ada yang kelewat. Kasihan. Karena ini nanti menyangkut masa depan dia juga ke depannya. Nah, yang kedua prinsip akuntabilitas tadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti kan akan ada verifikasi dari BKN maupun dari Kemenpan RB. Jadi akuntabilitas itu penting ketika mendata. Dan yang ketiga tentu transparan. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan di tenaga non ASN yang lain honorer. Nah, supaya apa nanti ketika ini tanggal 30 sudah terdata semua nanti selama bulan Oktober itu diverifikasi, nanti tahun 2023 itu baru dieksekusi kalau nggak salah. Nanti 2023 itu akan dieksekusi. Nah, skemanya seperti apa? Nanti mana skema yang dibiayai oleh APBN untuk non ASN ini yang diangkat. Misalnya mana yang paling mendasar? Bukan yang lain nggak mendasar, semua mendasar. Tapi ada skala prioritas. Misalnya mana yang oleh APBN ini? Misalnya tenaga honor non ASN guru, tenaga non ASN nakes misalnya. Karena ini mendasar. Guru nakes. Nah, yang lainnya gimana? Tetap penting. Semua Komisi 2 itu akan memperjuangkannya semua. Termasuk Satpol PP. Kita menerima RDPU dengan Satpol PP ya, berapa lama ini. Jadi Satpol PP pun kita data semua. Terus terang Komisi 2 menerima Satpol PP. Karena Satpol PP banyak yang ini juga. Yang honorer. Sampai makanya kenapa Komisi 2 waktu itu berinisiatif undang komisi-komisi lain. Mulai dari Komisi 4 PPL, penyuluh lapangan kayak gimana, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, kita undang semua. Bahkan waktu itu ada inisiatif mau bikin pansus. Soal mekanisme aja, tapi kemarin kita diskusikan konotasi pansus itu kan politis kan gitu. Kita akan cari cara yang paling baik untuk menyelesaikan itu semua. Jadi kalau tadi yang dari Kabupaten Bandung sudah 8.002 yang sudah masuk di per hari ini di admin BKN, mudah-mudahan sisa waktu yang tersisa 33 hari kan, 3 hari lagi nih Pak Ahmad. Jadi 3 hari lagi tadi
Ini 3 hari kan 8.000-an. Target Pak Ahmad ini kan 11.000 lebih, 11.500 sekian. Itu asumsinya tidak ada yang tertinggal satupun. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Persoalan nanti lulus verifikasi atau tidak, itu lain soal. Tapi yang ada daftarkan dulu semua, nanti diverifikasi. Nah untuk itu, dengan waktu singkat saya persilahkan dulu ke BKN, habis itu nanti ke Pak Bupati sekaligus closing lah ya. Silakan Ibu Imas. Terima kasih pimpinan Ketua Komisi 2. Tadi menjawab dulu dari Pak Ruspati ya Pak, terkait formasi yang lulus tapi meninggal dunia. Sebenarnya ini sudah diatur oleh BKN untuk diganti kepada ranking berikutnya pada saat pemberkasan. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Kabupaten Bandung apakah pada proses pemberkasan tadi tidak terinformasikan dari kantor Regana 3. Sebenarnya kebijakan itu sudah ada. Jadi kalau misalkan 1, 2 yang 2-nya tidak ada meninggal dunia diganti ranking ketiga itu seperti itu. Kan rankingnya betul, termasuk yang pengunduran diri. Kemudian yang berikutnya terkait kenapa rekrutmen P3K yang non guru ini tidak terisi. Perlu kami sampaikan bahwa di PP 49 2018 jabatan fungsional Pak, ada 147 jabatan fungsional yang kemudian harus dilamar oleh para peserta P3K non guru. Kelihatannya tidak ada yang memenuhi kriteria untuk kompetensi di jabatan fungsional. Jadi bukan tenaga administrasi. Kalau P3K kita sedang menunggu apakah PP 49 ini ada penambahan jumlah dari jenis jabatan gitu ya. Berbeda dengan Permen 441. Kalau itu adalah tenaga pelaksana yang nama-namanya operator komputer, kemudian penyaji laporan. Tapi kalau di PP 49 itu ada 147 dan itu semuanya adalah jabatan fungsional. Kemudian berikutnya terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Ami Nur Rahman, sedikit saya menyampaikan bahwa sama dengan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 bahwa kita semua di sini memang bertekad untuk menyelesaikan. Saya sering hadir di. Jadi apa peranan pemerintah daerah dalam artian apabila terdapat salah satu satuan kerja ini merasa kekurangan. Contoh yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, saya sepakat untuk dibuatkan roadmap yang mana sebagai pedoman bahwa kalau ada pengaruh terhadap adanya intervensi teknologi informasi dan komunikasi seperti tadi misalkan saya 34.000 setelah ada TIK nih kira-kira berapa kebutuhan beban untuk SDM ini juga harus disepakati. Yang ketiga khusus untuk belanja wajib dalam artian dalam rangka mempertahankan IPM dan meningkatkan IPM kita tentu ada 3 indikator. Pertama kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Terutama dalam kesehatan. Kondisi existing saat ini jarang dokter atau nakes ini mau diangkat sebagai P3K. Ini pengecualian Pak Ketua izin. Jadi saya kira lebih baik dari sekarang aja tetapkan bahwa untuk nakes ya atau dokter karena kami salah satunya sekarang lagi membuat 50 rumah sakit SDM-nya belum ada. Sementara ini kebutuhan dasar masyarakat. Ini Pak. Jadi mohon dipertimbangkan khusus untuk dinas kesehatan dalam artian untuk melayani hak dasar masyarakat ini pengecualian saya minta untuk diangkat PNS. Yang tentunya ini akan lebih bijak. Kalau yang lain-lainnya mungkin kita ada beberapa kategori lah, beberapa klaster. Dan yang keempatnya mengenai kebutuhan di pendidikan tentunya. Nah di pendidikan itu saat ini sangat rawan. Ada salah satu sekolah cuma PNS-nya 1 orang. Nah ini yang terjadi. Kalau menurut analisa BKN suatu sekolah kalau PNS-nya 1 orang kira-kira layak atau tidak? Nah makanya saya pikir bahwa 2 hal ini pendidikan dan kesehatan ini perlu ada kajian khusus supaya tidak terjadi degradasi. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Ketua. Makasih, cukup ya.
Ya, kita cukupkan rapat kita pada hari ini. Ini sebagai ikhtiar kita bersama. Jadi ini ikhtiar kita bersama DPR, pemerintah, dalam hal ini BKN, dan juga pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bandung ini. Kita ingin persoalan tenaga non-ASN ini kita bisa selesaikan. Selesai dalam arti karena ini juga menjadi bagian tanggung jawab negara, pemerintah. Yang kedua juga ini menjadi masa depan mereka semua. Jadi supaya masa depan para non ASN ini juga ada kepastian. Dia juga bisa mendapatkan haknya yang layak. Tadi seperti Pak Keau sampaikan, tidak mau mereka sudah mengabdi berkorban, tapi penuh ketidakpastian ke depannya karena tidak ada jaminan dari negara. Yang kedua juga dia tidak mendapatkan hal yang layak untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi ini ikhtiar bersama. Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini bisa kita mendapatkan kemaslahatan untuk semua. Jadi terima kasih Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna beserta seluruh jajaran. Ada Pak Sekda, ada Ibu Asisten, ada Kepala Dinas semua OPD hadir, pada Ibu Imas BKN dan Ibu Heri Kanrek Regional 3, dan juga Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI dan seluruh hadirin yang saya hormati. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,